Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim dimulai dari Kesultanan Delhi. Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam, namun belum menemukan titik kejayaannya. Jadi, Daulah Mughal bisa dikatakan sebagai penerus Kesultanan Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Sebelum saya bahas lebih jauh berkenaan sejarah lahirnya Daulah Mughal, maka saya di sini menampilkan nama-nama khalifah yang memimpin Daulah Mughal. Terdiri dari 17 sultan diantaranya. Yang pertama Babur, yang kedua Humayun, yang ketiga Akbar, yang keempat Jahangir, yang kelima Syekh Jihan, yang keenam Aurangzeb, yang ketujuh Shah Alam Bahadur, yang kedelapan Jahandar, yang kesembilan Farrukhsiyar, yang kesepuluh Rafi'ud Darjat, yang kesebelas Shah Jahan II, yang ke-12 Muhammad, yang ke-13 Ahmad, yang ke-14 Alamgir II, yang ke-15 Shah Alam II, yang ke-16 Muhammad Akbar II, dan yang terakhir yang ke-17 adalah Bahadur II. Berikutnya saya tampilkan peta wilayah kekuasaan dinasti Mughal. Kalau kita lihat di sini, ekspansi pertama yang dilakukan berada pada wilayah utara India. Ini dilakukan oleh Babur pada tahun 1530. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Akbar. Kita lihat pada peta yang berwarna oranye, maka wilayah-wilayah ini kemudian meluas dan diteruskan lagi oleh Aurangzeb. Kemudian perluasan semakin ke wilayah selatan. Jadi kalau kita lihat pertama ini berada di wilayah utara, kemudian melebar, akhirnya meluas ke wilayah selatan. Sehingga kalau kita lihat semakin ke selatan, mayoritas memang lebih banyak masyarakat Hindu daripada orang Muslim saat ini. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Daulah Mughal. Tadi sempat saya singgung bahwasanya Daulah Mughal ini adalah penerus dari Kesultanan Delhi. Jadi bukan daulah pertama yang ada di India. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Jadi nasab dari ayahnya ini bertemu dengan Timur Leng, seorang tokoh pendiri dinasti Timurid. Ayahnya bernama Umar Mirza, yaitu penguasa Farghana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia punya ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Jadi memang ada keinginan Babur, ambisi yang kuat untuk menguasai Samarkand, yakni wilayah Asia Tengah. Namun dalam hal ini Babur mengalami kesulitan di mana dia mengalami kekalahan. Kemudian dia mendapatkan amunisi tambahan dari Daulah Safawi. Akhirnya Samarkand mampu dikuasai oleh Babur. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, ibu kota Afghanistan. Ketika berhasil ditaklukkan lagi, kemudian Babur menuju
ke India, melakukan ekspansi lagi ke India. Jadi India pada saat itu mengalami keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulat Khan, Gubernur Lahore, meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Jadi pertama yang dikuasai adalah Punjab. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat ini di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Inilah kisah bahwasannya proses perjalanan ini berawal dari keinginan menguasai Samarkand, kemudian ke wilayah Kabul, Afghanistan, kemudian menuju ke India, dan di India inilah kemudian Babur mendeklarasikan mendirikan Daulah Mughal. Jadi Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India saat itu, yang sebelumnya kita tahu identik beragama Hindu. Walaupun Babur pendiri Mughal bukanlah orang asli India, namun dalam hal ini Babur merupakan peletak peradaban Islam yang baru di India. Jadi cukup menarik proses perjalanan berdirinya Daulah Mughal di India. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Jadi strategi dan kebijakan ini tak lepas dari usaha para khalifah atau sultan yang memimpin pada waktu itu. Sebelumnya sudah kita bahas kurang lebih ada 17 sultan. Namun tidak semua sultan kita bahas. Jadi di antara sultan-sultan yang berpengaruh diantaranya adalah yang pertama Zahiruddin Muhammad Babur. Jadi tadi kita kenal sebagai pendiri Daulah Mughal pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Jadi sebagai daulah yang besar, Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pada awal kepemimpinannya. Babur masih menghadapi ancaman dari pihak-pihak musuh, termasuk dari kalangan Hindu yang dari awal memang tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Sementara di sisi lain, Daulah Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur yang dipimpin Muhammad Lodi. Pada pertemuan di dekat Gogra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur Tiongkok dan Daulah Safawiyah di barat, yakni di Persia. Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Yang selanjutnya adalah Humayun, menjabat pada masa 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya yakni Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Humayun mampu melakukan beberapa hal yang kemudian pada masa ini dikenal sebagai konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun masih
banyak mendapatkan tantangan, diantaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sherhan dari Afghanistan. Humayun kemudian ini melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa Daulah Safawi. Jadi memang secara hubungan antara Daulah Mughal dengan Daulah Safawi masih ada hubungan yang cukup baik. Kemudian Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sherhan Shah. Pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Jadi perjalanan Daulah Mughal ini cukup berliku-liku dan pada akhirnya Humayun mampu mengembalikan kejayaannya sebelum dia meninggal dunia. Sultan yang berikutnya adalah Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Jadi Akbar atau Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Jadi usia yang cukup muda, 14 tahun, tapi sudah memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang sultan atau seorang pemimpin pada waktu itu. Karena usianya saat itu masih sangat muda, pemerintahan ini dipercayakan kepada Bairam Khan. Beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sherhan Shah yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Ancaman terbesar datang dari Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi. Kedatangan pasukan Himu disambut dengan peperangan dahsyat di bawah kepemimpinan Bairam Khan. Peperangan yang terjadi pada tahun 1556 Masehi tersebut dikenal sebagai Perang Panipat II. Dengan kemenangan tersebut, Agra dan Gwalior berhasil dikuasai oleh Mughal. Saya lanjutkan. Setelah Akbar dewasa, maka diambillah alih kekuasaan, di mana Bairam Khan menyerahkan kepemimpinannya kepada Akbar. Wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, meliputi Chundar, Gond, Chitor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Semua wilayah dapat dikendalikan dalam suatu pemerintahan militeristik. Akbar meninggal dunia di Agra pada tanggal 16 Oktober tahun 1605 Masehi. Selanjutnya adalah Nuruddin Muhammad
Salim atau yang dikenal dengan Jahangir yang menjabat pada tahun 1605 sampai 1627. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal sebagai Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatahpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa kurang lebih selama 22 tahun. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Benggala pada tahun 1612 Masehi, Mewar pada tahun 1613 Masehi, dan Kangra 1615 Masehi. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Kemudian Jahangir meninggal dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahore dekat Sarai Sadabat di Bhimber pada tahun 1627. Jenazahnya dibawa ke Lahore dan dimakamkan di Sahdarabad. Selanjutnya adalah Syekh Jihan, memimpin pada tahun 1628 sampai 1628 sampai 1658 Masehi. Ini merupakan sultan yang kita kenal, peninggalannya sampai saat ini masih abadi. Sebelum saya bahas itu, kita bahas sedikit tentang Syekh Jihan. Beliau lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, dia bernama Khurram. Nama Syekh Jihan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Salah satunya diantaranya adalah Taj Mahal dan Masjid Jama, adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Di masa kekuasaan Syekh Jihan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Ini ada sebuah kisah di mana Syekh Jihan ini memelihara banyak ular berbisa. Tujuannya adalah ular ini disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran yang merugikan kerajaan dan rakyat. Syekh Jihan meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Yang selanjutnya adalah Aurangzeb, memimpin pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang cukup berat, di mana kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi kedua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya.
Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Aurangzeb meninggal pada 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. Jadi memang pada masa Aurangzeb ini wilayah kekuasaan Daulah Mughal sangat luas. Dia telah berhasil meneruskan ekspansinya dari yang dilakukan oleh Babur, kemudian dilanjutkan oleh Akbar dan diperluas lagi oleh Aurangzeb. Selanjutnya adalah Bahadur Shah, di mana memimpin pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. Jadi pada masa ini mengalami kemunduran. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jehandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan, meskipun Jehandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Penobatan ini ditentang oleh Muhammad Farrukhsiyar, keponakannya sendiri. Ini yang terjadi, sempat mengalami perebutan kekuasaan. Yang selanjutnya adalah Jehandar, memimpin pada tahun 1712 sampai 1713 Masehi. Jehandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Kalau kita hitung kurang lebih hanya 1 tahun. Nama lengkapnya adalah Mirza Izzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai sultan. Akbar II yang menjabat pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi, pengganti Shah Alam, memberikan konsesi kepada East India Company untuk mengembangkan perdagangan di India sebagai yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran East India Company menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh Inggris ini dan apa efek yang diberikan terhadap Daulah Mughal. Nah, selanjutnya adalah Bahadur Shah, memimpin pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Jadi Bahadur ini menentang isi perjanjian yang dilakukan dengan antara ayahnya dengan pihak Inggris. Jadi Bahadur Shah ini menjadi raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Sejak saat itu umat Islam dihadapkan pada perjuangan mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu di India. Jadi inilah proses perjalanan Daulah Mughal di India. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk selanjutnya akan kita bahas kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal pada video berikutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.